Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channel yang Midnight Story. Nah, kali ini mungkin kalian bertanya-tanya nih, bagi pecinta di channelnya Midnight Story. Mungkin untuk beberapa minggu ke depan, gua nggak bakalan datengin narasumber dulu, dikarenakan memang gua udah banyak nampung cerita-cerita untuk sementara dari rekan-rekan gua sendiri, karena mungkin mereka pada malu. Tapi pada akhirnya, ya mau nggak mau gue juga yang harus menyampaikan cerita ini. Banyak beberapa cerita yang gue pelajari dan yang gue ingat. Sebelumnya mohon maaf nih, kalau memang nanti ada kekurangan dari cerita teman-teman gue yang akan gue sampaikan. Kalau memang ada cerita yang kurang, tulis di kolom komentar. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, stay tune terus di channel yang Midnight Story. Dan ingat, alam gaib itu nyata. Midnight Story, Midnight Story, Midnight Story. Cerita ini gue inisialin aja ya, berinisial R. Dia posisi sekarang ada di Tangerang. Di tahun 2014, dia ini pernah bekerja di kawasan daerah Bogor, tepatnya di daerah Bogor Timur. Dia berbagi cerita sama gua sudah ada 2 minggu yang lalu, baru kali ini gue sampein. Pada awalnya dia bekerja di salah satu pabrik. Pada suatu ketika, singkat cerita, si R ini diajaklah oleh rekannya, karena memang sudah punya teman di sana dan sudah lama dia bekerja di salah satu pabrik tersebut. Diajak salah satu rekannya untuk main ke rumahnya. Dan dia main waktu itu pas pulang kerja, sekitar setengah 8 malam. Singkat cerita, dia sampai ke rumah temannya yang berinisial D, yang ada di kawasan daerah Cilengsi. Dan pada akhirnya, waktu itu jam 11 malam, D pun langsung berkata kepada R, "R, lu mau nggak nganterin gua? Ibu gua kan ngewarung nih, tapi beda kampung. Anterin gua yuk, anterin jajanan untuk jualan ke ibu gua." Tanpa disadari oleh R, dia pun oke-oke aja, karena memang dia pengen tahu juga suasana kalau malam hari di sekitar kawasan lingkungan tersebut. Akhirnya D dan R pun beranjaklah dari rumahnya D untuk mengantarkan jajanan ataupun jualan yang akan dijual oleh ibunya. Katanya sih dalam perjalanan, ibunya D ini berjualan warung nasi. Singkat cerita, masuklah ke dalam suatu tempat di mana tempat tersebut ternyata melewati salah satu tempat pemakaman umum yang sangat luas. "Dek, gimana sih? Tahu gini gue nggak bakalan ikut." Sambil tersenyum kecil, Dek pun menjawab, "Tenang aja R, santai aja. Bilang aja permisi, nanti juga kita aman kok." Dan ternyata memang benar, D dan R pun sampai ke rumah ibu D yang sedang berjualan warung nasi tersebut. Setelah tiba di sana, tidak langsung pulang. Mereka ngobrol, ngopi, dan ibu D pun langsung ngomong seperti ini, "Dek, kalau bisa pulang aja sekarang, karena kan besok kamu kerja. Sekarang udah jam setengah 2 malam." D pun mengiyahkan, "Ya udah R, ayo kita pulang. Lu nginep aja di gua. Nanti pagi-pagi langsung. Lu bawa salinan kan?" "Ya, walaupun gak bawa salinan kan gue bisa minjem baju lu, pakaian lu," kata R. Dengan canda gurau dalam perjalanan. Selama dalam perjalanan, mereka berbicara, ngobrol, sambil bersenda gurau. Tanpa disadari, mereka lewat tempat pemakaman umum tersebut. Di dalam perjalanan tersebut, dimasuki area pemakaman itu, tempat tercium bau kembang yang sangat menyengat.
Lalu R pun berkata kepada D, "Dek, lu nyium nggak?" "Iya, gue nyium." "Wah, udah." D pun menjawab, "Santai aja, udah jalan aja kayak kita waktu berangkat." "Oh, ya udah." Tidak berselang lama, disambut lagi dengan tangisan ringkikan kecil suara wanita, tapi tidak nampak jelas wujudnya. Lalu R pun bertanya lagi kepada D, "Dek, lu denger nggak?" "Iya, gua denger." "Ya udah, kita baca doa aja. Mudah-mudahan kita dikasih selamatan." Sambil berjalan pelan-pelan, lalu D melihat sebelah kanan posisi ada makam dengan tanah yang masih merah, alias makam yang masih baru, dibalut dengan kembang 7 rupa. Lalu R pun secara tidak langsung melihat juga dan bertanya, "Anjir, tau gitu gue gak bakalan ikut sama lu. Emang kenapa?" "Lu lihat itu makam baru." "Iya." Tiba-tiba sosok goib yang sedang tengah berdiri di samping makam baru tersebut atau di samping kuburan tersebut. "Anjir, itu siapa deh?" "Iya, udah yuk, kabur yuk." Dengan tergesa-gesa, walaupun langkah mereka berat, mendengar suara tangisan ringkikan kecil dari sosok wanita tersebut. Tanpa disadari, sambil langkah yang sangat berat, R melihat sosok itu berlumuran penuh darah. Dan alhamdulillahnya, akhirnya D dan R pun tiba di rumahnya. Dengan penasaran, R pun bertanya kepada D, "Gue bingung sama lu udah berteman sama gua udah lama di pabrik, masa lu nggak cerita sebenarnya ada apa sih?" "Iya, sorry, sebenarnya gua minta antar sama lu. Yang gua tahu ya, waktu siang ada kejadian anak SMA mau sekolah, dia mau nyebrang, akhirnya dia ketabrak mobil dan meninggal di tempat." "Anjir, pantesan aja lu minta antar sama gua." "Iya, makanya gua minta antar, gua nggak berani, makanya gua nggak ngomong sama lu." Singkat cerita, 1 minggu pun berlalu dan mendapatkan libur, R pulanglah ke Tangerang untuk melepas rindu pada kedua orang tua dan saudaranya. Dalam perjalanan tidak ada hambatan apapun, sampai akhirnya tibalah di salah satu tempat biasa R untuk ngopi sambil menuju ke rumahnya yang boleh dihitung sekitar 500 meter dari rumahnya. Setelah ngopi, cuaca mendung dan R pun memutuskan untuk segera mungkin pulang. Tanpa ada kendaraan roda 2 ataupun tukang ojek di sana, akhirnya R berjalan kaki dari warung ke rumahnya. Di dalam perjalanan ke rumahnya, R sudah diguyur hujan rintik-rintik. Pada akhirnya R memutuskan untuk bersinggah dulu di salah satu tetangganya yang memang biasanya R kalau ingin pulang ataupun pergi beraktivitas selalu singgah di rumah tetangganya yang biasanya melakukan kegiatan membuat yaitu pintu ataupun tulang-tulang jendela dari kaso atau kayu. Aduh, hujan. Neduh dulu dah. Assalamualaikum, Pak. "Pak, numpang neduh boleh nggak nih?" Tanpa disadari, dari dalam rumah terdengar suara sahutan yang dibalas untuk R. "Oh, ya udah,
Duduk aja. Hujan ya? Lalu R pun menjawab, iya Pak, hujan. Gue lagi sibuk nih, sampai nggak bisa keluar. Iya, maklum lagi banyak pesanan. Banyak pesanan sih, banyak pesanan. Bisa sih, lampunya nyalahin dong. Kan di luar hujan jadi gelap nih. Udah, neduh aja. Nanti kalau udah beres saya keluar kok. Sampai akhirnya hujan pun reda. Tanpa berpikir panjang, karena sudah kangen dengan kedua orang tuanya, R pun berpamitan dengan bapak-bapak ataupun tetangganya yang ada di dalam. Wah, alhamdulillah udah reda. Yaudah deh Pak, kalau gitu saya pulang dulu. Udah reda nih. Tapi tidak ada balasan ataupun sahutan dari tetangganya yang di dalam. Dan tibalah di rumahnya, R terkejut hanya melihat sosok ibunya. Baru saja ngobrol dengan ibunya, tiba-tiba bapaknya R sampai ke rumah. Kamu R? Oh iya Pak. Sambil cium tangan, R pun bertanya, Bapak dari mana? Oh sampai bajunya banyak tanah gini. Iya, Bapak tadi habis dari makam. Habis ini nguburin tetangga kita. Yang mana? Itu loh, yang biasa kamu suka singgah tuh, yang biasa bikin kaso, kayu sama jendela. Yang itu Pak? Iya. Emang kenapa? Loh, saya baru aja dari situ Pak. Ada kok orang yang di dalam. Oh, orang tadi siang meninggalnya. Orang keluarganya masih ada kok tadi sama Bapak di makam. Dengan terkejut, sudah 2 kali R mengalami kejadian yang sangat aneh. Singkat waktu, setelah beberapa hari, R pun melanjutkan aktivitasnya di kawasan Bogor Timur. Dan alhamdulillah, setelah kejadian tersebut, R mengambil pelajaran-pelajaran yang dia alami. Yang pertama, jika ingin bepergian ataupun berkunjung ke suatu tempat, jangan lupa untuk berdoa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diselamatkan dalam perjalanan ataupun beraktivitas. Jadi sekian dulu, walaupun pendek ceritanya, ambil kesimpulannya, semoga cerita ini menarik. Dan terima kasih untuk R. Kalaupun ada kata-kata ataupun penyampaian yang kurang, mohon maaf, karena yang gue inget aja ya seperti ini. Oke, tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya bagi kalian yang punya cerita menarik atau malu untuk berhadapan di depan kamera, biar gue nanti nyampein. Oke, segitu aja. Saya Do dan juga rekan saya terus pamit undur diri. Ya, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, alam gaib itu nyata.